Saudara-saudara, iman percaya kita itu bukanlah iman bicara tentang soal selamat, mati, terus masuk surga. Kita harus sadari ini dulu Bapak Ibu. Kita ke gereja, kita berdoa, kita percaya Yesus, lalu seakan-akan kita tinggal menunggu mati, terus masuk surga. Nah, tapi tentu saja itu bukanlah tujuan utama tujuan utama Allah bagi kita. Firman Tuhan berkata lebih daripada itu, seperti yang akan kita bahas di dalam pada hari ini. Selama beberapa minggu, 2 minggu kemarin, kita sudah membahas topik besar kita bicara tentang imamat yang rajani. Untuk menjelaskan bahwa Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, adalah para raja-raja kecil dan para imam yang sudah Tuhan tanamkan di tempat di mana Bapak Ibu berada. Dan Bapak Ibu sama posisinya dengan semua rohaniawan, bahkan pendeta terbesar dan paling jago nengking setan sekalipun. Karena siapa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus. Di zaman perjanjian lama, Bapak Ibu mau menghadap hadirat Allah harus melalui kami, imam besar. Sebenarnya bukan imam besar, jadi saya itu lebih ke imam-imam. Nanti ada orang Lewi, suku Lewi, ada imam besar. Imam besar lah yang nanti juga datang ke bait Allah yang Maha Kudus, Bapak Ibu, di lapisan yang terdalamnya. Bapak Ibu harus melalui kami. Sebenarnya bukan kami sih, karena orang Israel ya, karena orang Batak nggak mungkin Bapak Ibu jadi imam besar. Harus Bapak Ibu seorang Yahudi, orang Batak nggak bisa Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu itu terjadi. Tapi setelah kita kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kitalah yang menjadi pengganti bangsa Israel, menjadi imam-imam yang sudah Bapak Ibu dengarkan. Dari Adam dan Hawa, mereka harusnya menjadi imam, tetapi mereka gagal dan mereka berdosa. Minggu kemarin Bapak Ibu sudah melihat, setelah mereka jatuh di dalam dosa, Allah membangkitkan satu keluarga kecil menjadi masyarakat, di mana mereka akan dibangkitkan untuk menjadi imamat yang rajani, agar mereka bisa memberitakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Di dalam perjalanannya Bapak Ibu kita akan melihat rupanya bangsa Israel itu gagal lagi, tetapi Allah itu tidak akan berhenti bekerja. Makanya Allah itu menghadirkan seorang pribadi yang bernama Tuhan Yesus Kristus, agar Bapak Ibu kalau lihat bagian bawahnya ini menjadi tema besar kita, bukan tema, tujuannya yang Bapak Ibu bisa bawa pulang. Yesus menjadi imam besar agar orang percaya menjadi imamnya di dunia, imam dan menjadi rajanya di dunia, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, Yesus Kristus ini adalah bagian yang penting waktu kita mau menjadi imamat yang rajani. Bapak Ibu, mari kita buka Mazmur 110. Sebelum bangsa Israel gagal, Allah sebenarnya sudah menetapkan bahwa akan ada pribadi Yesus. Jadi sebenarnya bangsa Israel itu mau gagal atau tidak, nubuat Allah ini akan terjadi. Kita baca 110. Mazmur 110, Bapak Ibu kita pernah dulu baca ini sebagai pembacaan Alkitab, ayat yang keempat. Nah, ini menarik. Nanti Bapak Ibu akan lihat referensi silang dari perjanjian baru, tapi nanti di tengah-tengah ya. Mazmur 110 ayat 4, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, iya. Tuhan, dan ia tidak menyesal, engkaulah imam untuk selamat menurut aturan Melkisedek. Bapak Ibu yang mulai teratur baca Alkitab, kata aturan Melkisedek, khususnya kalau Bapak Ibu baca Ibrani, Bapak Ibu udah mulai ada apa ini dengan aturan Melkisedek, Bapak Ibu. Di Mazmur 110 ini adalah Mazmur Daud, Raja Israel menulis bahwa ini adalah nubuatan yang Tuhan tanamkan dalam diri Daud, bahwa nanti ke depan akan ada seorang pribadi yang akan menjadi imam besar yang kekal menurut peraturan Melkisedek. Seorang raja, jadi Melkisedek ini mulanya ada di dalam Kejadian 14, di mana waktu Abram menyelamatkan Lot dan Lot ini diselamatkan, dia disambut oleh seorang Raja Salem namanya. Bapak Ibu nanti baca Kejadian 14. Raja Salem adalah nama kunonya Yerusalem. Nama kuno Yerusalem. Raja Salem bernama Melkisedek ini ujuk-ujuk datang. Nanti di Ibrani dijelaskan, Raja Salem ini, si Melkisedek ini tidak ada asal-usulnya. Jadi nggak ada yang tahu. Tapi dituliskan di dalam Kejadian bahwa Raja Salem ini adalah imam Allah yang maha tinggi. Coba kita buka Kejadian 14 lagi Bapak Ibu. Ini tampaknya kita buka saja karena
Saya menduga mungkin Bapak Ibu, itu siapa itu gitu. Kejadian 14 Bapak Ibu, biar kita lihat dulu bahwa ini ada prekursor. Apa ya prekursor ya? Ada pendahulunya, Kejadian 14 ayat 17. Kalau Bapak Ibu pakai Alkitab fisik, nah ini yang menarik dari Alkitab fisik, Bapak Ibu, LAI sudah kasih judul di atasnya. Nah, judulnya apa? Oke ya, Raja Salomo Melkisedek. Ayat 18 Bapak Ibu, ayat 18. Melkisedek Raja Salem, Bapak Ibu saya baca ini TB2, jadi mungkin ada perbedaan terjemahan. Membawa roti dan anggur. Waktu Bapak Ibu pikir roti dan anggur, pikirannya kemana? Yang menarik ya, ini menarik. Karena nanti ini diulangi di Ibrani. Nah Ibrani nanti kita akan bahas mungkin 2-3 minggu lagi. Minggu depan kita bahas 1 Petrus dari pembicara luar, tapi nanti Ibrani kita akan lihat. Ia adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Bapak Ibu perhatikan, Melkisedek adalah seorang raja. Ada kata raja ya di atasnya, tapi ada juga ditulisan seorang imam. Sebenarnya ini nggak masuk akal. Karena kenapa nggak masuk akal? Karena imam harusnya dari siapa imam harusnya? Dari suku Lewi harusnya. Sebenarnya harusnya nggak dari suku Lewi sih. Menurut beberapa tafsiran, harusnya bangsa Israel. Tapi waktu bangsa Israel itu datang ke gunungnya Tuhan, kemudian bangsa Israel datang ke gunung Tuhan waktu ada Musa, waktu Musa berhadapan dengan Tuhan, si Israel ini tuh kami nggak mau menghadap Tuhan karena begitu ngeri, sehingga Tuhan menganggap bangsa Israel gagal. Harusnya Israel itu menjadi imamnya seluruhnya. Kemudian Tuhan itu mengangkat satu suku yang bernama Lewi, satu suku khusus untuk menjadi imamnya. Nah, prosesnya Bapak Ibu dari suku Lewi ini haruslah seorang imam. Tapi ini nongol seorang imam. Anehnya Alkitab mengatakan imam Baal, bukan ya? Ditulis adalah imam Allah yang maha tinggi. A-nya huruf besar. Waktu kita baca maha, Alkitab ini adalah referensi kepada Tuhan. Tapi kan belum ada struktur dan sistem iman di PL. Belum ada, karena ini di Kejadian. Nah inilah makanya Melkisedek ini nanti dalam Ibrani dijelaskan, ini raja yang seakan-akan tuh nggak ada asal-usulnya dan tidak jelas bagaimana. Dan para penulis Alkitab menjelaskan bahwa Melkisedek ini adalah imam yang Tuhan pilih, imam pertama yang Tuhan pilih langsung untuk melayani umat, untuk melayani dunia. Dan imam Melkisedek inilah Yesus, di bawah peraturan Melkisedek inilah Yesus akan menjadi imam. Berarti Yesus itu tidak akan menjadi imam, keturunannya tidak akan jadi imam. Yesus itu tidak akan habis masa berlakunya, sama seperti bangsa Lewi. Nah pada saat itu ya hanya 2 pilihan, raja-raja, imam-imam, hanya ada 2 pilihan. Raja biasanya dari suku Yehuda. Tapi lucu, nanti kalau Bapak Ibu seru lagi nih, baca lagi, raja pertama dari suku Benyamin. Aneh ya? Nah, sebenarnya dari suku Benyamin ini menarik loh Bapak Ibu. Ini saya cerita sedikit aja ya. Kenapa Saul Raja Benyamin, tapi Daud dan Salomo dari keturunan Daud Raja Yehuda? Karena waktu bangsa Israel minta raja, Bapak Ibu ingat nggak siapa yang minta raja? Bangsa Israel. Bangsa Israel ngelihat suku-suku lain punya raja. Kami iri hati. Kami nggak mau raja kami Allah. Kami mau ada raja kayak suku-suku lain. Kami mau. Jadi Allah bilang, lu kasih mereka. Tapi kamu ingat, kasih tahu bahwa mereka sudah berdosa kepadaku. Harusnya akulah yang menjadi raja mereka. Harusnya Allah. Jadi Allah memberikan seorang suku Benyamin, bukan dari suku Yehuda. Jadi pemberian dari suku Benyamin ini adalah bagian dari penghukuman juga sebenarnya bagi bangsa Israel. Karena mereka itu meminta raja. Yang kita tahu, karena rajalah pemerintahan hampir berantakan. Hanya gara-gara Raja Saul. Masalah dinasti, kemudian nanti masuk Raja Daud dan Raja Salomo, Bapak Ibu. Kemudian nanti masuk Raja Yerobeam, Rehabeam, dan mereka pecah. Dengan adanya raja, akhirnya bangsa Israel menjadi hancur. Nah, biasanya ini hanya ada 2 turunan. Kalau nggak jadi raja, ya jadi nabi. Jadi imam. Tetapi di dalam peraturan Melkisedek, karena Melkisedek adalah raja dan imam, yang nggak tahu tuh dari mana, Ibrani yang menjelaskannya.
Nah, Yesus sendiri waktu ditabiskan, Abraham waktu ditabiskan, seorang hamba ini waktu ditabiskan, dia juga akan menjadi seorang raja dan seorang nabi. Nah, di dalam Mazmur 110, Allah sendiri bersumpah, bukan ide Daud ya, bahwa Allah bersumpah bahwa akan datang seorang yang memegang dua jabatan, yaitu raja dan imam. Satu orang. Dan ini adalah bukan imam biasa, dan ini adalah bukan pribadi biasa, karena ini adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Nah, jadi artinya Bapak Ibu, Allah sedang mempersiapkan seorang imam besar untuk menjadi pendahulu, Bapak Ibu. Nah, kita lihat lagi, ini nubuatan pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, seorang hamba yang berkorban. Di dalam Yesaya 53 dan 54, di sini kita bicara tentang ada nubuatan seorang hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan, bukan saya atau saudara ya, tapi ada seorang hamba Tuhan yang akan menderita dan berkorban. Kita buka Yesaya 53, Bapak Ibu. Bapak Ibu waktu baca Yesaya ini pun, Bapak Ibu akan langsung ngeh. Ini ngomong tentang siapa sebenarnya? Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Sebenarnya dari ayat 1 sampai ayat 5, tapi kita baca ayat 4 dan ayat 5 saja. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Oke, Bapak Ibu, kita baca bersama-sama ya. Saya akan bacakan bagi kita. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita, hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Bapak Ibu udah langsung tahu. Ini mengacu kepada siapa? Kepada Yesus. Kata-kata ditanggung, dipikul, tertikam, diremukkan, ini adalah kata-kata bahasa korban. Dalam hukum Taurat, biasanya imam yang mempersembahkan kurban. Hanya imam dan imam besar. Tidak boleh suku-suku lain mempersembahkan korban itu. Tetapi korban itu tidak pernah sempurna. Korban itu diulang, ada tahunan, ada sesuai event, sesuai acara, dan ada juga harian. Korban-korban ini, Bapak Ibu. Nah, Yesaya itu melihat ke depan akan ada seorang hamba yang mempersembahkan dirinya sendiri, seorang imam yang akan mempersembahkan korban, tapi yang dipersembahkan bukan binatang, tapi dirinya sendiri. Dan seseorang pribadi ini akan menanggung dosa kita. Dia akan dipukul ganti kita, dia akan diremukkan pelanggaran kita, dan dia akan disalibkan karena kita. Jadi ada hamba yang menderita, ada nubuatan lagi ke depan bahwa akan ada seorang pribadi ini. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita lihat lagi. Menariknya di dalam Yesaya 61, seorang hamba ini juga akan membangkitkan sebuah komunitas imam raja. Inilah imamat rajani yang kita pelajari 2 minggu terakhir dan akan kita pelajari 1 sampai 1 bulan mendatang. Imamat rajani yang baru. Kita buka Yesaya 61, Bapak Ibu. Yesaya 61 ayat 1 sampai ayat 2, Bapak Ibu juga bisa melihat ini ada referensi silang nanti dengan apa yang Yesus katakan. Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 saya bacakan. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati dan bla 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 sampai ayat yang kedua. Oke, Bapak Ibu yang baca Alkitab Injil, Bapak Ibu tahu ini referensinya kemana. Nanti saya akan kasih referensi di tengah-tengah. Dan di ayat 6, Yesaya 61 ayat 6, akan tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan dinamai pelayan Allah kita. Ini juga referensi silang dari ayat yang lain, Bapak Ibu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Nah, Bapak Ibu, dari semua nubuatan ini, dari Mazmur, ini cuma bagian kecil ya, dari Mazmur, dari Yesaya, ini mengarahkan kepada seorang pribadi yang kita tahu namanya Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa tahu? Bapak Ibu, saya nggak akan baca ini semua, tapi Bapak Ibu bisa foto. Ini adalah referensi silang dari ayat-ayatnya. Apa yang dikatakan di Mazmur 110 ayat 4 dikutip oleh penulis Ibrani. Apa yang dituliskan di dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai 5 dikutip oleh Yesus langsung dalam Matius.
dan nanti oleh Petrus. Di dalam Yesaya juga sama, bahwa hamba Tuhan yang menderita ini, bahwa tugas dari Mesias untuk memberitakan pembebasan kerajaan surga disebut oleh Yesus waktu dia membuka kitab Yesaya. Waktu Yesus buka kitab Yesaya, kemudian Yesus ngomong apa? Pada hari ini genaplah nas ini. Karena Yesus mengacu pada diri sendiri. Ini yang ngomong Yesus ya, Bapak Ibu. Ini yang ngomong Yesus. Yesus ngomong, para penulis Alkitab yang ngomong. Yang pada akhirnya Yesus sebagai imam ini akan menghasilkan dan membangkitkan seorang imamat rajani yang baru, bukan lagi bangsa Israel, suku bangsa Israel dari 12 suku, bukan lagi suku Lewi, sudah tidak ada lagi imam besar, tetapi oleh Yesus sendiri. Nanti di dalam Injil Bapak Ibu bisa melihat bagaimana Yesus itu memulai pelayanannya dengan dibaptis. Waktu dia dibaptis, Bapak Ibu, mukjizat apa yang terjadi? Ingat nggak waktu Yesus dibaptis? Itu pas mati. Itu bagian nanti Bu, tapi Ibu mantap tuh. Itu nanti saya jelaskan sedikit saja, saya ulang. Pas baptisan. Tiba-tiba ada suara. Yang ngomong siapa? Setan. Bukan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Jadi Roh Kudus itu bukan bentuk burung merpati ya, tapi ini menjadi simbol dan menjadi tanda di mana orang tuh bisa melihat ada sesuatu yang asing yang muncul. Bapak Ibu, turun seperti burung merpati kepada Yesus. Mulai dari pelayanannya. Wah, ini adalah pribadi yang sudah dinanti-nantikan. Dalam pelayanannya, setiap kali dia berkhotbah dan mengajar, dia saking jagonya, orang-orang berkata khotbahnya, cara dia memberitakan firman melebihi orang-orang Farisi pada sejamannya. Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang yang belajar. Bapak Ibu bisa bayangkan, kumpulkan 30 doktor teologi Bapak Ibu, kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki nongol usia 30 yang bahkan bukan seorang Farisi, bukan seorang Saduki, tiba-tiba dia berdiskusi teologi dan semua dokter-dokter teologi ini kaget. Bapak Ibu bisa bayangin nggak? Ini seorang anak muda yang usia udah 30, akhirnya bernama Yesus. Dia mengajar, tapi pengajarannya berkuasa, jauh melebihi imam-imam Taurat, ahli-ahli Farisi dan orang-orang Saduki. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus bahkan beberapa kali jadi konflik karena dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan Yesus sendiri berkata, aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus yang kita percaya ini cuma 3 sekali lagi Bapak Ibu. Kita udah pernah bahas dulu. Dia antara penipu ulung, orang gila, atau beneran Tuhan. Kalau dia bukan kedua ini, kemungkinan besar dia adalah Tuhan. Ya dong, kalau penipu ulung selama 3,5 tahun, jago banget dia. Kalau dia orang gila, bagaimana mungkin dia punya pengajaran yang berkuasa? Karena kita udah bisa bedakan orang gila, Bapak Ibu, sama orang waras. Nggak mungkin orang Yahudi nggak bisa bedakan orang gila. Kalau dia bukan penipu ulung, dan kalau dia bukan orang gila, berarti dia beneran Tuhan, Bapak Ibu. Yang ketiga. Nah, jadi Yesus inilah dari awal, dari pelayanannya, sampai pada endingnya tadi seperti Ibu Hermi katakan, setelah dia mati, yang terjadi apa? Tirai yang membelah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Ruang maha kudus hanya boleh dimasuki imam besar sekali setahun. Nggak boleh main-main kayak gitu loh. Gitu Bapak Ibu. Main masuk dan itu terbelah 2 setelah Yesus mati menghembuskan nafas yang terakhir. Dengan kata lain, sekarang kita datang lagi tak perlu imam-imaman. Tak perlu imam-imaman, tak perlu imam besar. Bapak Ibu. Kita bisa datang langsung ke ruang Maha Kudus, artinya kita bertemu dengan Tuhan, dengan Bapa di surga, langsung melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini adalah kekuatannya Bapak Ibu yang kita terima saat ini. Setelah kita itu menjadi orang percaya Bapak Ibu, kita itu meneruskan tugas yang seharusnya dikerjakan oleh orang Israel fisik saat ini, seharusnya. Kita yang mengerjakannya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kita akan bahas minggu depan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Melalui iman kita kepada Sang Imam Besar ini, Sang Imam Besar, nah ini konsepnya dulu. Yesus adalah Imam Besar kita. Jadi konsep di Alkitab ada namanya disebut
imam raja atau imamat rajani karena kita adalah imam-imamnya Tuhan. Ingat ya, bukan imam besar, hati-hati istilahnya. Kita imam-imamnya Tuhan karena imam besar kita siapa? Tuhan Yesus. Dan kita raja-raja kecil, raja besar kita siapa? Yesus. Sebentar, kok saya raja, sombong banget ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah konsep di Perjanjian Lama. Zaman dulu ada namanya sovereignty atau suzerain, di mana jika saya adalah, anggaplah saya negara Babel, Bapak Ibu. Saya menyerang daerah-daerah kecil-kecil. Daerah-daerah kecil ini ada raja nggak? Ada raja, disebutnya itu namanya vassal, Bapak Ibu. Orang-orang yang memerintah di daerah-daerahnya. Kalau zaman sekarang mungkin ya kayak gubernur lah, gitu loh. Cuman pada saat itu disebutnya raja, karena ya memang mereka menjadi raja-raja kecil di daerah itu. Tapi karena saya sudah menyerang dan saya menyerang mereka harus membayar upeti kepada saya. Peraturan-peraturan kehidupan itu harus mengacu kepada si raja utama yang sudah menyerang mereka. Jadi mereka sudah diserang. Nah, jadi makanya ini konsep kita adalah imamat dan raja, kita itu adalah raja-raja kecil, kita perwakilannya Tuhan. Saat seorang raja kecil vassal ini memberontak atau melakukan tindakan pidana, tindakan moralitas yang hancur sekali, Bapak Ibu bayangkan, yang kena siapa? Nama rajanya. Habis itu raja kecil. Imamnya juga sama. Waktu imam yang berdosa, ya imam besarnya jadi kena. Makanya kita dipanggil menjadi perwakilan imam dan raja-rajanya Tuhan di sekitar di mana kita berada. Dan karena kita imam dan kita raja, kita punya otoritas yang sama tingginya, sama kuatnya, termasuk antara saya dengan Bapak Ibu. Termasuk pendeta senior Bapak Ibu. Mau siapapun. Yang membedakan saya dengan Bapak Ibu adalah fungsi. Nanti ini kita akan pelajari lebih jauh waktu di pertemuan para penata layan. Perbedaan kita hanyalah fungsi. Fungsi saya mengajar, mendidik, memperlengkapi Bapak Ibu. Tetapi nanti adakan tugas-tugas pelayanan dalam hidup di mana kita nggak bisa saya kerjakan semua. Ada fungsinya Bapak Ibu masing-masing. Tapi kita satu level. Pendeta tidak lebih tinggi dari Bapak Ibu. Majelis atau penatua tidak lebih tinggi dari hamba Tuhan. Jemaat tidak lebih rendah daripada pendeta dan pendeta dan rohaniawan. Semua di mata Tuhan adalah setara. Karena kita adalah para imam dan rajanya Tuhan. Karena kita punya kuasa dan otoritas yang sama, Bapak Ibu. Kita bisa datang berdoa kepada Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa mengaku dosa kita datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa memberkati orang, memberkati rumah orang, dan mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena kita punya Yesusnya. Lah, tapi saya udah ngusir setan kok nggak berhasil, Pak. Nah, Bapak Ibu ingat, di dalam Matius dikatakan ada orang-orang yang tidak bisa mengusir setan karena dia tidak berdoa dan tidak berpuasa. Dia tidak mengaku dosanya. Bukan masalah betapa rohaninya kita, bukan masalah kita kurang kuasanya, tapi karena kita sudah begitu berdosa, kita nggak peka dengan hadirat Tuhan, kita nggak peduli sama Tuhan lagi, sehingga seakan-akan kita nggak punya kuasa, Bapak Ibu. Tapi kita punya kuasa yang sama karena kita di bawah sang imam besar itu, Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi utama pemahaman kita waktu kita bicara imamat rajani. Identitas kita adalah imam dan raja, Bapak Ibu, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Apa yang bisa kita lakukan sebagai imam? Kita akan lihat ini nanti di bagian-bagian terakhir, tapi ini untuk aplikasi minggu ini aja. Bapak Ibu, kita persembahkan korban yang diri. Kita mempersembahkan korban yang hidup. Dalam Roma 2, di dalam Perjanjian Lama, imam mempersembahkan binatang. Di dalam Roma 12 dituliskan siapa? Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus di hadapan Allah. Tubuh, pikiran, perasaan, duit, aset, investasi, anak. Jadi anak itu tidak ditujukan, oh aku pengen anakku jadi pendeta kan. Kemarin saya bercanda sama Sita. Wah, nanti anak kalau udah ada ya kita pengen bahasa Mandarin. Wih, ya lamanya bahasa Mandarin, belajar bahasa Mandarin. Wah, aku kan orang konseling. Wah, anaknya harus belajar Ibrani. Nanti kita belajar, ini bercanda ya Bapak Ibu, belajar bahasa Mandarin, belajar Ibrani, Yunani, belajar bahasa konseling. Kemudian nanti dia jadi semua diajarin. Pengennya jago, waduh bapaknya bisa main keyboard, oh pengen anaknya bisa main keyboard, mamanya bisa nyanyi, oh pengen anaknya bisa nyanyi. Itu anak bukan anakmu Bapak Ibu, itu anaknya Tuhan.
itu anak milik Tuhan yang sudah Tuhan percayakan. Aset kita, anak kita, pasangan kita, suami kita, istri kita, bukan kita jadikan kehendak kita, tapi kita jadikan kehendak Tuhan. Makanya waktu kita mempersembahkan korban yang hidup, kita mempersembahkan hidup kita, keluarga kita, diri kita, aset kita, kemampuan kita, termasuk habis ini kita nanti akan ada penata layan, Bapak Ibu. Bapak Ibu mempersembahkan kemampuan dan karunia yang Bapak Ibu miliki untuk memberikannya kepada Tuhan. Karena itu adalah persembahan korban yang hidup, Bapak Ibu. Karena kita adalah imamnya Tuhan. Kita imamnya Tuhan. Kecuali kita bukan imam. Ya nggak mempersembahkan juga nggak apa-apa. Itu urusan mereka yang nggak percaya. Tapi jika kita memang percaya kepada Tuhan, kita beriman, ini kewajiban kita, Bapak Ibu. Makanya kita mempersembahkan korban ini tiap hari. Waktu berantem sama istri, harus belajar rendah hati. Itu mengorbankan diri dong. Iya kan? Tiap hari ya. Kita sebagai anak-anak, Bapak Ibu, kita berantem nih sama orang tua kita. Kita belajar dong taat dan kita dengar sama mereka. Itu artinya mempersembahkan korban setiap hari, Bapak Ibu. Bukan binatang lagi, tapi diri kita. Kita ingin melayani Tuhan, Bapak Ibu. Kita ingin mengasihi Tuhan. Kita menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu menyampaikan firman Tuhan. Nah, ini menjadi salah satu budaya yang gereja kita masih belum begitu kuat. Biasanya kalau di beberapa gereja tradisional, para penatua itu bisa menyampaikan firman Tuhan, walaupun mereka mungkin menyampaikannya ada bukunya ya, Bapak Ibu. Biasanya ada bukunya. Tapi Bapak Ibu juga perlu menyampaikan firman Tuhan kepada pasangan, kepada anak, ibu-ibu, bapak-bapak yang masih punya anak kecil. Ceritakanlah Alkitab kepada anak-anak kita. Karena itulah kekuatan moral dan kekuatan etika yang bisa kita bangun. Karena mau kita bangun berdasarkan apa? Bapak Ibu, ceritakan firman Tuhan, ceritakan Alkitab, nyanyikan lagu rohani kepada mereka. Kita punya kesempatan yang Bapak Ibu tidak bisa punya. Bapak Ibu punya kesempatan jauh melebihi guru-guru sekolah minggu. Ya dong, guru-guru sekolah minggu, Bapak Ibu seminggu cuma sejam, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu ketemu sama anak 24 jam, 18 jam sehari. 16 lah, karena 8 jam tidur. Enggak mungkin lah kita pasangkan Alkitab suara kepada anak ya kan. Kita bisa mengajarkan mereka, Bapak Ibu. Kita sampaikan firman Tuhan. Kadang-kadang lebih efektif menyampaikan firman Tuhan kepada sesama pasangan kita. Sama hamba Tuhan, ya mungkin cuma didengar sesekali lah. Cuman karena respect aja lah. Tapi kalau kita satu sama lain, Bapak Ibu bisa menyampaikan firman. Bapak Ibu perlu belajar Alkitab dengan lebih sungguh. Bapak Ibu perlu belajar renungan Alkitab setiap hari. Ini akan nanti menjadi standar dari pelayan kita habis ini yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Kita menyampaikan firman Tuhan. Kita menyampaikan firman Tuhan kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada teman kita, kepada rekan kerja kita. Firman Tuhan gak harus dalam berbentuk ayat, Bapak Ibu. Tapi itu menjadi sesuatu yang natural dan wajar, sehingga waktu orang Kristen dengar, oh ini dari Alkitab nih. Ini dari Alkitab nih. Kita menyampaikan firman Tuhan. Nah, kita menjadi pendoa-pendoa. Sebagaimana imam itu membawa doa-doa dan pengakuan dosa dari jemaat, daripada suku-suku yang lain, imam juga itu datang ke ruang kudus, kita datang kepada Allah sebagai pendoa-pendoa syafaat. Kita menjadi pensyafaat bagi orang-orang sekitar kita. Kita doakan keluarga, kita doakan gereja, kita doakan bangsa kita. Doa adalah bagian dari pelayanan imamat kita. Pelayanan yang tidak bisa disepelekan. Karena doa itu kita bawa kepada Tuhan. Jadi jangan pernah berkata, aku hanya bisa berdoa. Tidak, doa itu berkuasa, Bapak Ibu. Doa adalah pelayanan yang Bapak Ibu bisa lakukan setiap hari. Setiap hari. Nggak perlu lakukan sekali seminggu. Setiap hari Bapak Ibu bisa lakukan. Bapak Ibu bisa memberkati jemaat. Bapak Ibu bisa memberkati. Ayah bisa memegang tangan anaknya dan berkati. Kita sebagai suami, kita bisa berkati istri kita. Dalam tidur, Tuhan tolong berkati dia. Kita sebagai istri, kita bisa berkati anak kita. Loh, harusnya kepala keluarga. Enggak, Bapak Ibu, ibu-ibu juga imam. Kau berkati, kita doakan mereka. Ada orang sakit, nggak perlu nunggu pendeta, Bapak Ibu, biar afdol. Enggak, itu cuma perasaan doang. Enggak, Bapak Ibu imam. Bapak Ibu imam, ingat itu, Yesusnya dipegang. Bapak Ibu doakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan. Waduh, Bapak Ibu bayangin, 20 orang yang berdoa sama satu orang berdoa, mana yang lebih kuat? Habis itu nanti karena nanti problemnya Bapak Ibu ya, jika Tuhan berkehendak dan gereja kita makin besar, GI kayak kami ini yang bukan pendeta, levelnya tuh lebih rendah nanti. Aneh ya? Nanti Bapak Ibu gereja besar, Bapak Ibu percayalah, yang mau didatengin oleh jemaat siapa biasanya? Pendeta, bukan GI.
Bukan GI, aneh sekali. Bahkan kalau bukan ditabiskan malah lebih aneh lagi. Ini kok yang datang kayaknya kalau nggak pendeta itu nggak pas. Bersyukur saya GI, jadi saya masih bisa ngomongin Bapak Ibu. Masih satu level di bawah pendeta kalau dalam struktur Bapak Ibu. Tapi kenapa? Karena kita menganggap pendeta adalah imam besar. Alamak, padahal Bapak Ibu dalam imamat rajani kita semua adalah imam. Sehingga kekuatan gereja itu berkurang menjadi 1%. 200 jemaat yang bisa saling mendoakan, saling datang, saling mengunjungi, saling membesuk, saling memberkati. Bayangin ya, 200 orang nih, atau enggak kita 40 orang lah, atau 300 atau 1000 yang kemudian diwakili oleh satu orang atau dua orang. Kira-kira gereja lumpuh gak Bapak Ibu? Bayangin akunting, kita menjadi perusahaan multinasional, tapi ngerjain accounting cuma satu, yang sales cuma satu, yang ngomong sama bos-bos besar satu. Enggak kan? Ada sales wakilnya, ada accounting wakilnya, ada orang-orang lain wakilnya Bapak Ibu. Semuanya sama pentingnya Bapak Ibu. Akhirnya kekuatan gereja terpotong habis 90% karena diwakili oleh satu. Sebenarnya bukan salah pendetanya sih, memang ada pendeta yang model seperti itu. Tapi ada juga yang secara tidak sadar kita menempatkan posisi rohaniawan itu posisi lebih tinggi. Secara etika moral iya, betul. Karena nanti di dalam Ibrani dan Yakobus, mereka yang menjadi guru akan diadili berdasarkan apa yang dikatain. Jadi tuntutan menjadi pengajar itu tinggi, memang betul ya. Jadi makanya orang itu lebih banyak jatuh saat seorang pendeta, saat seorang dosen, pendeta, seorang hamba Tuhan itu jatuh dalam dosa moral dibandingkan misalnya hanya sekedar majelis doang atau mungkin sekedar jemaat. Betul, ada tuntutannya, itu ada tuntutan etika moralnya. Tetapi nanti di hadapan Tuhan kita punya posisi otoritas dan kuasa yang sama yang diberikan. Bapak Ibu. Nah, itulah yang menjadi kekuatan kita dan kekuatan Bapak Ibu untuk memiliki kuasa yang besar. Ingat, kita adalah imam dan kita adalah raja, Bapak Ibu. Nah, jadi hari ini Bapak Ibu hiduplah sesuai identitas itu. Jangan ragu datang kepada Allah karena jalan sudah terbuka melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu ingat itu. Jangan sia-siakan hidup kita karena kita itu dipanggil untuk persembahkan korban yang hidup. Korban apa? Diri kita. Harga diri kita, ego kita, Bapak Ibu. Kita persembahkan tiap hari, karena itu harus dipersembahin, Bapak Ibu. Tiap hari, yang kawin pasti udah tahu. Yang punya anak, apalagi kita belum punya anak, cuman saya kebayang, kalau punya anak ya gimana ya gue ngerahin hati ya. Bayangin aja udah rohaniawan, laki-laki pula. Saya anak pertama dan cucu pertama loh Bapak Ibu ya. Jadi bagi keluarga-keluarga tertentu, saya nggak tahu keluarga Tionghoa yang lainnya, tapi kalau bagi Batak itu ada gengsinya, tahu nggak? Cucu pertama laki-laki, Bapak Ibu. Bapak saya anak pertama laki-laki. Saya sudah dikasih gelar pula katanya. Saya sampai lupa gelar apa Sultan mengantar bilang muda gitu loh. Terus nanti seriusan Bapak, gelar apa lagi itu? Pung saya juga bingung. Cuma diturunkan dari opung saya nggak paham. Gelar dari mana ini lagi? Nah, Bapak Ibu, makanya gengsi orang Batak itu tingginya luar biasa itu. Dia itu nggak mau kerja di bawah orang, maunya buka sendiri. Akhirnya inilah yang menghambat pemulihan finansial dari orang Batak kadang-kadang. Karena egonya itu nggak bisa diturunin, Bapak Ibu. Nggak tahu kalau Tionghoa apakah sama ya, Bapak Ibu ya. Ya kalau sama, kita harus sama-sama bertobat, Bapak Ibu. Nah, jadi fokus utamanya, dan itu yang terjadi. Bapak Ibu punya anak, punya suami, punya istri, dan kita akan mengalahkan diri kita, mempersembahkan diri kita, mempersembahkan apa yang kita miliki, sumber daya kita. Jadi serahkan itu kepada Tuhan, Bapak Ibu. Jangan sia-siakan hidup kita. Karena Bapak Ibu adalah imam dan rajanya Tuhan. Jangan hanya diam, beritakan perbuatan besar Allah. Ada orang yang menangis, ada orang yang berduka cita, doakan. Berkati mereka. Tuntun mereka di dalam Tuhan. Bapak Ibu udah pernah ada yang belajar EE kan? Ayo buka lagi catatannya, Evangelism Explosion. Pernah? Buka, baca-baca lagi Pak Bu. Udah ada modalnya. Pak, saya nggak tahu mau berita Injil gimana. Udah ada EE tuh, Bapak Ibu. Pakai. Nanti kita pelajari lagi versi 4 hukum rohani yang lebih sederhana lagi. Tapi EE itu ada yang versi 5 menit. Kalau kata trainernya waktu itu saya pernah ngajar EE Kids, Bapak Ibu. Hanya beritakan Injil dalam waktu kurang dari 5 menit. 1 menit juga bisa. Jangan hanya diam dan peduli diri sendiri, doakan sesama, doakan bangsa, doakan dunia, karena kita adalah imam dan rajanya Tuhan, Bapak Ibu.